semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya Bun Bun dan teman-teman onlineku semuanya, bareng aku Bunda Ardana. Apa kabar nih hari ini? Semoga selalu sehat ya, amin. Temenin aku lagi ya beraktivitas di dapur, masak-masak lagi. Iya, seperti biasa, masak ya teman-teman. Karena aku tuh emang lebih suka masak. Jadi hari ini aku mau masak yang ada di kulkas aja, nggak belanja gitu ya. Nih aku lagi ngebelah-belahin telur. Tadi tuh aku ngerebus telur 5 butir gitu ya teman-teman. Dan telurnya ini aku belah-belahin. Kenapa aku belah-belahin? Karena biar kelihatan banyak ya. Jadi kalau misalkan kita pakainya satuan aja, nggak dibelahin, itu tuh sedikit kelihatannya gitu. Jadi nanti suami aku kan ngambilnya bakalan 2 butir, jadi dia langsung hap-hap gitu ya. Tapi kalau dibelah-belahin, dia itu ngambilnya bisa 4, kan kelihatan banyak gitu ya. Ya salah satu trik gitu loh biar kelihatan banyak padahal masaknya mah sedikit. Di sini untuk telurnya aku goreng dulu seperti biasa sebelum dikasih bumbu ya. Jadi kalau masak telur ini tuh kita itu masaknya itu sampai 3 kali proses ya. Pertama kan direbus, kemudian digoreng, kemudian dibumbu. Wow. Memang agak sedikit ribet ya, tapi rasanya itu enak. Anak aku juga suka banget sama telur yang seperti iniin gitu loh dimasaknya. Maksud aku seperti ini. Ini tuh aku goreng semuanya. Jadi gorengnya itu punggungnya dulu atau bagian putih telurnya dulu gitu ya Bun. Ini tuh biar nanti telur yang bagian tengah atau bagian kuningnya itu nggak copot atau nggak lepas gitu. Sepengalaman aku sih seperti itu ya teman-teman. Jadi aku gorengnya itu biasa seperti ini. Kalau misalkan telurnya dibelah dulu, ya aku gorengnya putih dulu atau punggung si telurnya dulu gitu bagian putihnya. Setelah itu aku goreng bagian yang ada belahan yang kuningnya itu. Ini bumbunya ya seperti ini aja, pakai kunyit, bawang merah, bawang putih, kemiri dan juga cabai. Aku haluskan dulu karena aku kan masaknya nggak begitu banyak. Jadi aku halusinnya dicobek aja dan langsung aja. Sekarang aku mau tumis menumis. Ini tuh minyak bekas tadi aku goreng telurnya gitu ya Bun. Aku pakai sekalian buat tumis. Kan ini bekas goreng telur dan sekarang aku mau numis bumbu juga buat telur. Jadi gak apa-apa deh sekalian aja gitu ya. Nah di sini tuh bakalan aku tumis-tumis bumbunya sampai bener-bener matang, sampai bener-bener tanak ya teman-teman. Tapi ini tuh ternyata lebih dari tanak, lebih dari mateng alias agak sedikit gosong. Tapi nggak apa-apa lah ya, kan nanti juga bakalan aku kasih kecap jadi kegosongannya itu nggak kelihatan. Selanjutnya di sini aku tambahkan juga air. Nah untuk bumbunya aku pakai 1 bungkus masako sapi. Ini tuh bukan sebungkus full ya, ini tuh udah hampir setengah, tapi kemarin itu baru dipakai sedikit jadi masih ada sisa lebih dari setengah. Kemudian aku pakai kecap. Kenapa dipakein kecap ya teman-teman? Kalau udah dipakein kunyit nggak tahu deh, entahlah seperti itu ya resepnya. Tapi enak loh seperti ini. Lebih enak sih menurutku dikasih merica ya teman-teman. Tapi karena berhubung juga ini tuh aku bikin menu yang barengan sama anak, jadi nggak aku kasih merica karena anak aku itu nggak suka sama pedas merica dibanding cabai ya. Tapi kalau cabai ini juga aku kasih cabai kan 2, dia masih tahan. Tapi kalau merica walaupun sedikit dia nggak akan mau makan ya teman-teman. Nah selanjutnya udah mendidih, bumbunya juga sudah aku icip tadi tuh udah kerasa ya pas. Aku masukkan semua telurnya. Oh ya itu ada telur yang nggak ada 1 untuk kuningnya karena tadi aku makan ya. Aku nggak tahan lihat kuning telur kelihatannya enak banget jadi aku comot 1 gitu. Nah ini sisanya mau aku masukkan ke dalam air bumbu yang sudah mendidih ya teman-teman. Dan ini tuh aku masaknya nggak akan dibalik-balik. Dan selanjutnya aku tambahkan juga tomat biar rasanya itu semakin balance ya, semakin ada seger-segernya gitu kan. Suka banget gitu sama masakan yang seger-seger gitu loh. Nah jangan lupa ditutup.
Sambil aku nunggu telurnya mateng, di sini tuh aku mau masak sesuatu ya teman-teman. Iya, betul banget. Aku mau masak yang kribo-kribo, keriting-keriting, crispy-crispy. Kali ini aku bikinnya dari terong. Aku masih ada sisa stok terong gitu ya yang belum aku masak. Udah berapa hari ini tuh, lama banget di kulkas, udah agak sedikit peot. Tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman, lumayan. Di sini aku rencananya mau bikin terong kribo Arab atau terong Arab kribo. Aku nggak tahu sih namanya itu seperti itu ya teman-teman. Dan ini tuh nggak aku kupasin gitu. Untuk terongnya nggak apa-apa lah ya, nggak aku kupasin. Dan ini tuh untuk ngirisnya juga atau motongnya juga, aku tuh motongnya tebal-tebal aja. Karena tujuannya biar nggak terlalu lama gitu proses menggorengnya. Nanti tuh kan kalau misalkan tipis-tipis bakalan jadi banyak tuh, jadi kan lama juga makan waktu gitu. Selain itu tepungnya juga kan nggak banyak, aku tuh cuman ada stok tepung sedikit. Jadi rencananya mau ngabisin stok sisa tepung kemarin yang bekas aku bikin otak-otak crispy gitu loh. Jadi masih ada sisa tuh tepung yang bekas kribo-kribonya gitu. Jadi mau aku pakai buat bikin adonan basahnya gitu. Oh iya, itu air yang untuk ngerendam si terongnya itu tuh air garam ya teman-teman. Jadi aku tambahkan garam untuk ngerendam terongnya. Kenapa? Biar nanti tuh rasa dari terongnya nggak asrep atau nggak tawar, jadi ada sedikit rasa-rasa gitu. Dan ini untuk tepungnya aku pakai sedikit aja dulu, kemudian dikasih bawang putih bubuk, dikasih kaldu bubuk, dan nanti bakalan aku tambahkan sedikit aja merica bubuk ya teman-teman, biar agak sedikit wangi-wangi merica gitu, nggak banyak-banyak sih, sedikit aja. Nah ini untuk kaldu bubuknya aku pakai Masako sapi, aku pakainya 1 bungkus, kurang deh kayaknya 1 bungkus karena masih lebih ya di kantongnya dan aku simpen gitu. Dan untuk di baskom hijau, karena itu adalah tepung dari sisa kemarin aku bikin otak-otak crispy, dan itu tujuannya bakalan aku bikin adonan basahnya gitu. Ini nggak aku kasih bumbu ya, cuman aku kasih tambahan dari tepung yang di baskom-pink karena biar sama rasanya gitu teman-teman. Dan ini aku lihat ternyata aku pikir-pikir mungkin aku masukkan aja deh semua tepungnya gitu, karena kelihatannya sedikit ya teman-teman setelah aku tambahkan ke baskom yang lebih kecil tadi tuh. Karena untuk adonan ini kan aku pakai 2 adonan gitu atau 2 bahan yang berbahan tepung. Dan kenapa ngambil dari yang apa sih namanya itu, tepung yang udah dicampur di wadah yang lebih gede, karena itu biar sama rasanya. Nah ini aku kasih airnya sedikit-sedikit ya teman-teman, gak langsung sekaligus banyak. Ini kita tambahkan air sedikit demi sedikit aja sampai kekentalannya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi ini tuh untuk adonan basahnya aku pakai sedikit kayak lebih kental ya, tapi nggak kental-kental banget sih, agak sedikit lebih kental. Oh iya, tadi tuh aku masukkan juga tepung serbaguna ya teman-teman, sisa kemarin bikin otak-otak crispy gitu masih ada sedikit, jadi aku campurkan aja. Dan biasanya kalau orang-orang bikin ini tuh dikasih baking soda atau baking powder, tapi di sini aku nggak pakai ya teman-teman. Jadi pakainya cuman per tepung-tepungan aja gitu. Nah ini udah selesai untuk bikin adonan basahnya. Dan minyaknya juga udah aku panaskan ya, udah standby panas. Ini sekarang aku mau mulai bikin terong kribo. Jadi kita di sini ratakan dulu tepungnya di wadah yang lain. Jadi ini tuh aku pakai 3 wadah ya baskom. Nah ini kita ratakan di wadah yang satunya untuk tepungnya, diratakan aja gitu. Kemudian terongnya dicelupkan ke dalam adonan basah, banyakin aja adonan basah ya biar nempel di terong gitu. Dan lanjut kita taruh di tepung yang sudah kita ratakan tadi. Nah kemudian kita timpa pakai tepung yang masih keringnya.
Dan di sini aku mau mulai dengan 3 terong gitu ya. Nggak muat banyak soalnya baskom aku itu kecil, jadi aku pakai 3 terong dulu. Nah ini ditaruh lagi, ditabur-tabur kembali. Nah digini-gini aja teman-teman, gak usah diaduk-aduk banget ya, cuman digoyang-goyangkan aja udah selesai. Nah sebelum digoreng ini tuh kita kayak tekan-tekan sedikit aja, ditekan-tekan seperti ini antara tepung basah dan tepung kering. Ini tuh bisa memberikan efek kribo-kribo gitu ya untuk nantinya. Nah ini minyaknya alhamdulillah sudah panas ya teman-teman, jadi kita itu menggorengnya harus dalam keadaan minyak yang panas. Nah ini sebelum aku goreng pastikan dulu kribo-kribo atau calon kribo-kribilnya itu muncul. Jadi caranya itu agak sedikit ditekan-tekan, tapi jangan terlalu neken kayak neken per 5 jari banget, enggak, kayak nekennya itu jarinya dijarang-jarangin gitu. Kemudian agak sedikit ditepuk-tepukin gitu ya ke bawah sebelum kita goreng. Nah ini aku goreng aja semuanya karena aku pakai wajannya kecil ya teman-teman, yang muat minyaknya juga sedikit. Aku gorengnya cuma bisa 3 aja dulu. Oke, kita ke tahap yang selanjutnya atau kita bikin adonan untuk kloter selanjutnya. Ini tuh caranya sama persis ya teman-teman dan bunda-bunda seperti tadi. Tapi jujur deh, untuk kloter yang berikutnya atau yang kedua ini sama yang ketiga nanti, ini tuh bakalan lebih kribo dan crispy keriting gitu. Kenapa? Gak tahu. Apa mungkin karena udah ada sisa tepung-tepung yang lebih nempel gitu ya, jadi lebih kribo-kribonya itu dapet. Entahlah, tapi ini bakalan lebih kribo. Coba aja ini kita aduk-aduk seperti ini teman-teman. Pokoknya perhatikan aja seperti ini caranya. Makanya nontonnya jangan di skip biar nggak gagal fokus ya teman-teman. Nah ini aku balik-balik dulu untuk terong kribonya. Ini tuh wangi banget teman-teman. Wanginya itu wangi seperti chicken lo asli. Aku nggak bohong. Nah ini aku mau angkat dulu untuk penggorengan aku yang kloter pertama ya teman-teman, karena tadi aku bikin adonan untuk kloter yang kedua. Nah ini untuk yang pertama aku angkat dulu. Selanjutnya OTW untuk penggorengan kloter yang kedua. Nih kan lebih kribo dapet ya teman-teman. Atau mungkin lebih gimana ya, lebih mengendap gitu ya untuk tepungnya kayaknya sih. Soalnya tadi kan nunggu untuk si kloter pertama mateng, jadi ini tuh ada beberapa menit gitu stay di baskom, jadi mungkin lebih menyerap dan meresap gitu ya tepungnya, jadi lebih padat dan lebih nempel gitu. Sebenarnya terong kribo ini tuh selain enak untuk lauk kita makan, ini tuh enak banget dicemilin ya teman-teman. Aku juga sambil nyemilin sebenarnya ini tuh. Aku makannya pakai saus sambal gitu ya teman-teman. Jadi enak banget untuk cemilan ataupun untuk lauk makan, ini tuh enak banget. Bahkan anak aku aja ya yang tadinya itu nggak suka sama yang namanya terong, pas aku bikin kayak gini dia itu suka gitu ya, bolak-balik ngegadoin, mintain terus. Nah ini aku goreng kloter yang terakhir ya teman-teman, atau yang ketiga, karena emang aku bikin ini tuh cuma 3 kali penggorengan aja, karena seperti yang aku bilang tadi tuh, kenapa aku ngirisin terongnya itu agak sedikit tebal ya, enggak tipis-tipis, biar cepet aja gitu aku gorengnya, biar nggak lama-lama di depan kompor panas atau di depan kompor lama-lama ya. Jadi ini tuh
Aku penggorengan terakhir agak sedikit banyak nih, aku pakai terongnya berapa ini, 4 atau 5 gitu ya, jadi sekaligusin aja ini terongnya nih, aku padat-padatin dulu sebentar. Noh kan untuk kriwil dan kribonya itu calon crispy-crispy-nya itu dapet banget. Ini tuh ternyata kurang minyak ya teman-teman, tuh kan nggak tenggelam gitu. Ditambah penggorengannya juga atau minyak dari sisa goreng yang tadinya itu udah banyak gitu tepung di bawah-bawahnya, jadi aku tambahin minyak lagi. Nah ini masih sisa ya untuk tepungnya, jadi ini tuh bisa kita manfaatkan nanti kayak dibikin untuk gorengan bakwan atau untuk bikin yang kayak gini lagi. Pokoknya gorengan-gorengan crispy seperti ini untuk bahan adonan basahnya, jadi jangan dibuang ya sisa tepungnya. Kalau habis bikin-bikinan seperti ini, simpen aja dulu di kulkas, nanti insya Allah bakalan bermanfaat ya teman-teman. Nah ini untuk penggorengan terakhir dari si terong kribo ala-ala aku ya teman-teman, udah selesai, alhamdulillah. Gak terlalu lama-lama di depan kompor ya teman-teman. Nah ini udah selesai aku goreng semuanya, ini kloter terakhir udah kelar. Ini tepung yang ada di dalam minyaknya nanti bakalan ngendap gitu ya teman-teman. Tenang aja, minyaknya masih bisa kita pakai untuk yang lain-lain. Nah ini udah kelar, udah aku selesaikan semuanya. Lanjut sekarang mau aku tatain di piringnya. Masya Allah ya, udah kelar aja ini. Tadi pas bikinnya prosesnya lumayan lama ya teman-teman, jujur. Tapi pas ngelihat di video, ini tuh kelihatan sebentar, tapi aku terpuaskan karena rasanya itu enak banget. Suami suka, anak suka, aku pun suka, jadi terbayarkan ya semua itu. Selanjutnya di sini aku mau natain telur aku. Ini telurnya sudah matang ya teman-teman. Tadi itu proses masaknya bener-bener aku biarkan gitu ya, nggak aku bolak-balik sengaja biar kuningnya itu nggak copot dari putihnya gitu. Nah ini mau aku tatain dulu ke dalam piring. Ini tuh wanginya enak banget, jujur enak banget teman-teman. Nah ini kecapnya atau bumbu kecapnya aku siramkan di atas telurnya gitu. Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman. Walaupun menu aku kali ini hanya ngabisin sisa stok yang ada di kulkas, tapi ini tuh menjadi menu yang sangat istimewa untuk aku bersama keluarga, alhamdulillah. Nah ini udah selesai aku masak, wangi banget telur kecap ala-ala. Dan ini dia terong kribo, crispy banget, bo. Ini tuh wangi banget teman-teman, kriuknya itu awet. Nah ini dengerin kriuk crispy banget pokoknya. Siapa yang mau yuk coba bikin sendiri di rumah ya, gampang banget. Silahkan contek resep dari aku. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah nyimak video aku sampai detik ini. Semoga bermanfaat, semoga terinspirasi, dan aku pamit dulu. Dadah.